Kasih sayang Tuhan selalu indah di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita berterima kasih sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca dan renungkan. Marilah satu di dalam doa. Di malam ini, di hari ini, di saat ini, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa mengasihi, memelihara dan menjaga kami. Kami rindu untuk memahami kehendak-Mu. Firman-Mu kami akan renungkan. Siapakah kami, Tuhan? Kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Mohon ampun untuk semua kesalahan kami. Layakkan kami untuk memahami firman-Mu dan menjadi pedoman di dalam hidup kami. Demi nama Yesus, kami berdoa. Amin. Yosua pasal 4 ayat 14 sampai 24. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya, seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Demikian firman-Nya. Amin. Di saat ini kita berada dalam tema ajarkan kepada anak-anakmu. Saudara-saudara, tradisi lisan merupakan kebiasaan yang cukup berkembang di masyarakat Toraja dahulunya. Penanaman nilai-nilai dilakukan melalui penuturan dongeng atau ulelean pare. Pesan tertenun dengan sangat rapi dalam setiap cerita, sehingga sangat berkesan dan cukup menggugah hati pendengarnya. Nilai-nilai itu kemudian membentuk pola pikir dan cara pandangnya terhadap kehidupan.
Saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua supaya para pengangkat tabut perjanjian segera naik ke darat setelah semua orang Israel menyeberang. Seketika itu juga air kembali mengalir seperti semula. Peristiwa itu, saudara, dicatat dengan rapi, lengkap dengan tanggalnya, yakni tanggal 10 bulan pertama. Batu yang sebelumnya dibawa dari sungai oleh perwakilan setiap suku, kemudian diambil Yosua dan menjadikannya tugu peringatan di Gilgal. Yosua memerintahkan kepada setiap orang tua supaya menceritakan kepada anak-anaknya bagaimana Tuhan mengeringkan air sungai Yordan pada saat mereka menyeberang. Tujuannya supaya semua orang di dunia mengetahui betapa besarnya kuasa Tuhan, sehingga dengan demikian mereka akan senantiasa menghormati Tuhan untuk selama-lamanya. Pada umumnya, anak-anak suka dengan dunia cerita. Melalui cerita, saudara, mereka mengembangkan dunia imajinasinya. Selain anak-anak, orang dewasa juga suka bercerita dan mendengar cerita. Tradisi lisan adalah sebuah kebiasaan baik yang seharusnya dibiasakan dalam keluarga. Saudara, melalui bercerita, orang tua dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan, terutama iman Kristen, dalam kehidupan anak-anaknya. Selain itu, saudara, kebiasaan bercerita kepada anak adalah kesempatan untuk mengalami kedekatan batin orang tua dengan anak. Orang tua dapat menolong anak-anak menghadapi masalahnya ketika mereka saling bercerita satu dengan yang lain. Teruslah menanamkan nilai seperti ini sehingga terbangun sebuah kebiasaan yang baik untuk memahami dan mengenal Tuhan melalui tradisi lisan dan menolong anak-anak untuk kuat menghadapi kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Teruslah Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami. Engkau berkati kami selalu, Tuhan. Ada sukacita yang selalu kami alami di tengah-tengah kehidupan kami dengan menikmati berkat dan kasih-Mu. Juga ketika kami bertambah usia, ketika kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, biarlah di setiap sukacita kami Tuhan sempurnakan sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kami juga tahu hidup kami penuh dengan tantangan dan pergumulan. Ada yang sakit, Tuhan hadir, Tuhan kuatkan dan sembuhkan. Ada yang berduka, Tuhan hiburkan dan hiburkan agar kuat dan tegar menghadapi duka. Ada yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan masih banyak lagi yang lain. Topang kami agar teguh menghadapi setiap pergumulan ini. Engkau juga mengenal untuk semua orang tua kami. Dalam usia indah, cinta kasih-Mu kiranya berlaku bagi mereka. Engkau menguatkan agar tetap sehat dan bersukacita dalam Kristus. Engkau juga memberkati untuk semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Semoga hidup mereka semakin teguh, firman-Mu memberkati untuk kuat dilakukan dengan baik. Engkau memberkati untuk pelayan-pelayan-Mu, biar mereka selalu kuat dalam memberitakan firman, banyak orang terjamah,
dan hidup lebih baik lagi. Engkau berkati pemerintah kami agar memerintah dengan adil. Seluruh perjalanan hidup kami, keluarga kami, Tuhanlah yang memberkati agar kami tenang dan teduh, menjadikan Engkau sebagai gembala yang baik untuk kuat menghadapi hidup ini. Tuhan, sendengkan telingamu mendengar doa kami, karena kami selalu berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, penebus, juru selamat, dan sahabat sejati dalam hidup kami. Amin. Terima kasih kita boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi kita semua yang selalu menyambut firman-Nya dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.